ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun positif corona. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi begini ya, pandemi ini satu pukulan besar bagi dunia, bukan cuma Indonesia. Bayangkan coba, 200 negara terkena pandemi COVID-19, dan tentu kita ingin memotret apa yang terjadi di Indonesia. Bagian dari bagaimana sih negara ini bisa tangguh nantinya ketika mempelajari dokumentasi yang ada untuk menghadapi pandemi berikutnya. Watchdog dengan spesifikasi dokumentasinya, dokumenter, kami ingin apa sih yang berubah dari peradaban? Bagaimana ketangguhan-ketangguhan masyarakat adat dalam menghadapi pandemi ini? Watchdog ingin merangkum itu semua sebetulnya dengan apa yang Watchdog bisa, untuk bisa mendapatkan gambaran sebetulnya bahwa Indonesia pernah pada suatu masa terkena pandemi, dan kita melakukan ABCD pada saat pandemi tadi. Perhatian Watchdog dalam konteks dokumentasi pandemi sebetulnya bukan cuma dilakukan oleh kami. Jadi kami membuat serangkaian film yang ringan-ringan, itu ada sekitar 4. Lalu yang temanya agak cukup berat dan menyita waktu, ada 2 tema. Temanya adalah masyarakat adat dan pandemi, indigenous judulnya. Lalu yang kedua buruh migran dan pandemi, yang liputannya lumayan ini, sampai ke luar negeri walaupun cuma di tetangga. Di film Hardware, Software, dan Pandemi memang melihat situasi pandemi harus diterjemahkan oleh kita semua dengan cara mau nggak mau kita harus segera beradaptasi dengan teknologi. Akhirnya dari situasi ini sudut pandangnya nggak hanya cuma secara teknologi saja gitu, tapi gimana kebijakan pemerintah. Teknologi hanya bagian dalam mendukung proses-proses untuk menuju dalam tanda kutip kesejahteraan seseorang. Tapi nggak semua juga bisa didukung dengan teknologi. Karena memang diharuskan untuk belajar anak saya, ya saya paksakan dana yang seharusnya untuk makan, saya belikan kuota sebagian. Bayarkan upah kami, tolak PHK, semua di sini karyawan tetap, boy. Semua memang merasakan dampaknya. Beberapa perusahaan secara produksi karena ada pelarangan berkumpul dan segala macam akhirnya nggak bisa produksi. Meskipun pemerintah juga memberikan sedikit kelonggaran kepada perusahaan ketika memang dia tidak mampu ya boleh untuk melakukan, mungkin bisa dikatakan PHK secara sepihak, pemutusan hubungan kerja. Secara tidak langsung kita menemukan fakta itu. COVID mungkin hanya menjadi pembuka mata saya gitu, dan yang saya sampaikan juga di film itu bahwa jauh sebelum COVID, situasi-situasi yang merugikan buruh itu sudah terjadi.
seperti menjelang Lebaran, ada pemutusan hubungan kerja gitu. Dan mereka membacanya kok ini seperti pola. Jadi dimanfaatin lah, kita itu kerja, memang kita itu manusia untuk mencari upah untuk keluarga gitu. Tapi jangan sampai kita diinjek-injek, harus dihargai karena kita juga manusia gitu loh. Jadi memang ketika pandemi berlangsung sejak awal 2020, berbagai macam sektor itu terkena. Kita melihat ada satu sektor yang luput dari perhatian banyak media, yaitu adalah sektor buruh migran. Terutama adalah buruh migran yang selama pandemi itu tidak bisa harus tinggal di negeri di mana dia harus bekerja, dan ketika pandemi mereka tidak bisa pulang ke tanah air karena situasi penerbangan yang ditutup dan lain-lain. Kemudian kita juga memutuskan untuk mengecek langsung ke Malaysia. Sebelum berangkat kita tanya-tanya dulu nih sama teman-teman yang pernah ke sana. Tapi karena mayoritas teman-teman yang ke sana tujuannya liburan, makanya gambaran untuk akses kamera segala macam itu sebenarnya nggak tergambar banget. Jadi untuk di sana kita mayoritas pakai kamera action karena jaga-jaga juga, takut malah di hari-hari awal justru ketahuan terus kena kasus malah dipulangin, jadi kayak main aman aja. Coba kita lihat bersama bagaimana mereka keluar dan masuk dari kongsi dan bagaimana kita menyerahkan bantuan. Nasib para buruh migran yang berada di luar negeri ini penderitaannya itu menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan kita yang mengalami pandemi di Indonesia ini. Karena mereka orang asing di negara mereka tinggal. Ratusan warga Indonesia di luar negeri yang meninggal karena COVID-19 tidak bisa dibawa pulang dan dimakamkan di negara tempat mereka meninggal. Di antara mereka adalah para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bisa masuk ke kantong-kantong di tempat mereka tinggal. Kalau di Malaysia itu kemudian disebut dengan kongsi. Kongsi ini adalah tempat tinggal sementara para buruh yang bekerja di situ. Dan kebetulan yang kita masukin ini adalah kongsi yang konsentrasi buruh migran asal Indonesianya cukup banyak. Ini kongsinya, Pak? Satu kongsi 4 orang. Dan ini akses narsum nggak terlalu susah karena aksesnya udah dibukain sama teman-teman SBMI. Jadi jauh sebelum kita sampai ke Malaysia juga kita sama Pak Edi sama teman-teman SBMI di sini juga udah kontak-kontakan sama yang di sana, ngasih tahu kebutuhannya apa. Jadi kurang lebih udah dicari tahu juga, udah dicariin juga narsumnya dari sebelum kita ada di sana. Jadi nggak ada kesulitan. Paling ada di beberapa yang kayak di kongsi-kongsi kayak gitu-gitu, karena untuk masuk ke sana kan kita masuk ke sektor privat ya, ke area privatnya perusahaan. Jadi nggak kesulitan, cuman agak ragu-ragu aja masuknya karena ya itu takut kasus, takut dimasalahin. Namanya di Malaysia jauh, kalau dipulangin bikin ribut segala macam. Nggak dapat bantuan dari KJRI? Nggak ada. Terus ada minta lapor gitu nggak ke KJRI kah? Ya, ada. Nggak, biar dia? Ya. Karena dapat juga dari majikan ya? Iyalah, itu cuman makan saja lah dari majikan. Ya, tiada lain, cuman kami kan sini makan tanggung macam itu. Tapi sempat pernah ada yang kena nggak di sini COVID? Yang kena dah? Nggak ada yang pernah kena? Tiada. Aduh. Kelihatannya doang di sini kita ke Malaysia, orang rumah taunya kita jalan-jalan Malaysia nih. Sini makan di kompak gitu di lapangan, nggak pernah kompak sama berantem mulu. Tapi enggak sih, nggak berantem. Maksudnya
ya diskusi terus lah ya. Yang sering ngatur jadwal segala macam kan lebih saya yang dikedepankan karena sebagai reporter kan. Nah, jadi dapat info dari teman-teman SBMI, kasih tahu ke Bang Ikang. Biasanya emang kayak gitu sih. Diskusinya soal itu, hari ini ngambil ini, kegiatannya ini, jadi biasa aja sih. Kalau kompak mungkin makan bareng juga udah bisa bikin kompak. Makanan di Malaysia mirip-mirip lah sama di sini, Melayu gitu, bersantan juga, ada juga daun singkong juga ada. Di sana juga kita makan kebanyakan di food court ya, jadi di hotel. Sebelah hotel itu ada food court, jadi tinggal jalan aja nyampe. Itu ya makanannya gitu-gitu sih, kayak Padang, Melayu, kayak gitu-gitu. Tapi ada juga campuran makanan-makanan India. Kayak favoritnya Bang Ikang tuh ada roti canai telur begoyang namanya. Kita sih menduga kenapa telur begoyang karena telurnya setengah matang, jadi masih bisa goyang-goyang gitu. Nah, temuan kita lagi yang kemudian bisa membuat lebih miris lagi adalah para buruh migran yang kondisinya atau tinggal di Malaysia itu adalah buruh migran yang tidak berdokumen atau ilegal. Atau dalam kemudian kita menjadikan judulnya ini adalah mereka yang undocumented. Tantangan selanjutnya yang saya dapat di film Undocumented ini adalah membuat posternya, di mana saya harus memvisualisasikan tentang si pekerja imigran ini yang menjadi korban. Seakan-akan saya buat di situ tangannya kotor segala macam. Di situ juga kesulitannya saya kesulitan mencari aset. Yang mana pada akhirnya saya menggunakan tangannya Bang Hari, salah satu videografer dari film ini sendiri. Itu prosesnya lumayan lama. Bikin poster itu 2 kali 3 kali revisi. Tantangannya lumayan berat ya. Dari proses saya karena di proses editingnya dikasih waktu, pada waktu itu produser 2 minggu. Setelah itu diperpanjang lagi. Jadi saya sama sutradara Mas Edi itu ya sampai tidur-tidur di kantor kayak gitu. Jadi koordinasinya untuk mengetahui apa sih ceritanya kayak gimana. Bisa dikatakan ya lumayan ngebut lah istilahnya kalau mau ngedit itu. Sebagai masyarakat sipil pada umumnya sebenarnya kami juga mengikuti serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahun 2020 selama berlangsungnya pandemi, baik itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya merespon pandemi di bidang sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Tapi juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang akhirnya disahkan saat pandemi. Nah, dari kami membaca itu ada ketimpangan yang semakin menguat selama pandemi. Jadi kelompok menengah itu mereka mulai turun menuju ke menengah ke bawah, ya kelompok menengah rentan, dan kelompok-kelompok yang memang punya kekuatan ekonomi itu mereka semakin bertumbuh gitu perekonomian. Nah, jadi kami dituntun oleh beberapa expert untuk membuktikan atau melihat bahwa kebijakan yang selama ini berlangsung selama pandemi itu kita bisa membaca dari hasil pertumbuhan ekonomi itu. Ketika pemerintah seharusnya melindungi masyarakat, fokus pada bagaimana menyelamatkan nyawa, menyelamatkan tenaga kesehatan,
malah kemudian menciptakan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang lagi-lagi Omnibus Law Cipta Kerja ini dibuat dengan tanpa partisipatif dan menguntungkan atau menjamin karpet merah buat para pemodal, buat para investor. Pada saat pandemi ini ada yang menarik terkait dengan sekelompok masyarakat dan adat di Cimahi yang namanya Cirende. Nyatanya dia tidak terpengaruh sama sekali dengan situasi COVID, khususnya dalam hal pangan. Karena apa? Karena dari awal mereka sudah menanamkan jiwa bahwa makanan itu gak hanya beras. Pada akhirnya bukan soal makanan pokoknya atau bukan soal makanan yang lain gitu. Tapi bagaimana cara pola berpikir. Ketika mereka menjaga satu lingkungannya, mereka mencoba untuk sustainable. Ya diutamakan untuk keluarga dulu. Kalau ada kelebihannya, baru kita jual. Pandemi juga nggak kerasa. Karena yang namanya masyarakat adat kan mobilitasnya bukan ke kota. Mobilitasnya masyarakat paling ke kebun. Pandemi pada akhirnya selesai dan kita mencoba mencari tahu kemana kita harus belajar. Kita pengen mencoba mencari dimensi yang lain, belajar bagaimana menghadapi pandemi. Pada akhirnya kita belajar coba mengetahui dari masyarakat adat. Masyarakat adat kerap mendapatkan stigma negatif. Saya akan menunjukkan bahwa semua itu berdasarkan pada kesalahpahaman, sentimen anti kemanusiaan, penggunaan dasar pikir ilmiah yang bermasalah. Samsul Ma'arif punya cukup kedekatan sebenarnya dengan Watchdog. Kami melihat bahwa akademisi ini punya kapasitas untuk melihat masyarakat adat itu jauh lebih dalam, gitu. Sehingga bagaimana kemudian dia bisa menerjemahkan apa yang biasa dilakukan, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat. Dulu makan. Ya. Enak. Enak. Karena ini punya gaya produksi yang baru ya, maksudnya buat saya, buat Dipo dan buat tim. Jadi memang yang paling challenging adalah bagaimana bisa mempertemukan ide ini menjadi satu gitu. Tantangan itu coba kami urai dengan diskusi-diskusi bersama Samsul Ma'arif sebelum proses peliputan, artinya risetnya itu kami berdiskusi. Kami mau melihat apa sih pisau analisa yang digunakan oleh peneliti dalam melihat ketahanan yang ada di masyarakat adat. Bahwa peneliti ini adalah dokter, kemudian kami ini adalah filmmaker, jadi sebenarnya ada gap yang coba kami dekatkan sehingga kami punya kacamata yang dekat dalam melihat dalam proses produksi. Dapatkan hari ini sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru. Di level itu challenging banget tuh. Hampir di setiap liputan, bahkan bukan di setiap liputan ya, di setiap scene bahkan, itu kami berdebat agak panjang tuh. Kita apalagi kalau soal angle dalam pengambilan gambar ya. Setiap mau wawancara, setiap mau ambil gambar, entah itu sekedar sekuen atau shoot apa, itu pasti berantem. Sutradara lapangan misalnya, saya harus bisa juga mengakomodir ide-ide yang memang lahir dari teman-teman campers gitu. Misalkan saya sebagai videografer sama Bang Ikan bilang, oh, ini nggak cocok nih, ini nggak bagus. Tapi misalkan sutradara ngomong, kita harus ngambil gambar kayak gini karena sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kita harus juga sampaikan juga ke produser dari film ini. Tantangannya lagi adalah kita menyampaikan apa yang kita ambil di lapangan, misalkan dari sudut angle-nya, itu kita kesulitan untuk mengirim filenya. Karena memang di sana
keterbatasan akses internet ya itu sangat sulit, dan kemudian listrik juga itu setengah hari aja, baru malam sampai subuh lah baru ada listrik. Nah itu jadi kita harus memanfaatkan bagaimana baterai yang tersedia ini cukup untuk seharian. Untuk tantangan di Daya Luhur sendiri sebenarnya lebih ke fisik sih. Lokasi-lokasinya memang cukup sulit, bahkan untuk mendirikan tripod aja itu membutuhkan space lahan yang agak besar, misalkan itu terlebih juga dengan kontur tanah yang lembek. Jadi kalau misalkan kita taruh tripod nih, tripod tenggelam. Ini lumayan challenging ya, karena akses komunikasi dengan masyarakat adat itu memang hari ini masih cukup terbatas. Kami sudah beberapa kali melakukan pendekatan dengan beberapa masyarakat adat. Masyarakat Sungai Utik sendiri punya satu budaya, satu tradisi yang memang mereka menerima tamu sebagai bagian dari keluarga gitu. Jadi kita datang ke sana, sambutan mereka seperti menyambut keluarga yang baru pulang dari merantau gitu. Ada satu cerita di mana kemudian salah satu camper saya itu sampai dicari-cari karena belum makan satu hari itu. Dari pagi, siang dia belum makan. Sebenarnya bukan saya nggak makan, saya tetap makan. Pagi itu makan, cuma makannya nggak di bilik yang saya tiduri. Kan saya baru dapat informasi kalau saya dicariin itu ketika sore. Pas saya mau mandi, itu saya di dalam tanda kutip tuh dimarahin lah. Kamu kemana dari pagi sampai siang nggak ada, belum makan. Saya ditahan airnya, saya nggak boleh keluar, pokoknya saya harus makan dulu. Ya begitulah, mereka nggak mau airnya, pokoknya nggak mau lah sampai tamunya ini merasa kelaparan atau merasa nggak nyaman. Kalau bicara soal sesuatu yang baru, memang perjalanan selama ke Dayak Iban dan Daya Luhur itu membuka wacana lebih luas ya soal pengetahuan spiritual khususnya. Bagaimana kemudian masyarakat adat Sungai Utik dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai segala macam justru memiliki muatan yang melampaui dari kekuatan kepercayaan itu sendiri gitu. Yang kemudian di Daya Luhur juga pun sama, bahwa ada konteks-konteks pengkeramatan yang dilakukan oleh Pak Ceceng dan rekan-rekannya misalnya di Daya Luhur itu juga menjadi sesuatu yang mind blowing ya, maksudnya sesuatu yang baru saya pahami ketika terjun langsung. Tantangan yang dirasakan saat membuat film The Indigenous adalah pas buat grafis Rumah Betang, karena itu revisinya lumayan banyak. Yang tadinya cuma menampilkan pemetaan Rumah Betang, jadi gimana sih dari pandangan arsitek. Secara deadline itu lebih pendek. Saya dikasih waktu sekitar 3 mingguan. Akan tetapi dari produsernya sendiri, dari sutradaranya sendiri mau menemani lah istilahnya. Jadi ada proses diskusi di situ, bahkan ya nggak tidur bareng Bang Rizky, Bang Dipo, itu mereka sangat ya saya apresiasi lah. Ini kita kerjakan bareng-bareng sehingga ada perasaan ini punya kita. Kalau kita berhasil menyelesaikan ini ya kita senang bareng-bareng kayak ini. Sisanya adalah sebetulnya kami juga melakukan penguatan komunitas-komunitas yang miskin untuk bisa mendokumentasikan apa yang terjadi di komunitasnya sendiri. Harapannya agar mereka bisa mengabarkannya di era media sosial ini tentang kondisi yang terjadi. Karena kalau hanya menunggu media massa, belum tentu media massa dengan keterbatasannya mampir atau mau meliput
apa yang terjadi di komunitasnya. Nah, dengan kami mengajarkan kapasitas pendokumentasian, semoga kelompok-kelompok yang marginal ini bisa mengabarkan sendiri atau mengadvokasi kebutuhan dirinya sendiri, kira-kira begitu. Kami mengadakan program pelatihan audiovisual berbasis smartphone karena didasarkan pada kebutuhan bahwa hari ini sebenarnya terjadi perang informasi ya di banyak tempat gitu. Ada banyak konflik yang terjadi, kemudian ada pertarungan yang nggak seimbang. Nah, dalam setiap konflik yang terjadi, biasanya warga ada di kelompok yang lemah, termasuk lemahnya akses untuk menyebarluaskan informasi tentang apa yang dialami atau apa yang terjadi di lingkungan mereka. Nah, karena latar belakang inilah kemudian kami coba memberikan pelatihan dasar untuk kelompok warga rentan sebenarnya, agar mereka mampu memproduksi sendiri informasi-informasi terkait peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Jadi setiap kali terjadi informasi, setiap kali terjadi ketidakadilan begitu, mereka nggak lagi mengandalkan media-media mainstream untuk datang meliput persoalan mereka. Iya, karena targetnya bagi masyarakat awam, di dalamnya ada kelompok anak-anak muda kampung, termasuk mahasiswa, ada pelajar bahkan, kemudian juga ada kawan-kawan buruh migran di situ, ada petani, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Hari ini kan mereka semua itu punya smartphone. Nah, karena alasan inilah kemudian kami ingin mendorong mereka lebih mudah memproduksi informasi hanya dengan mengandalkan smartphone yang mereka miliki. Ya, karena ini pelatihan yang secara durasi sebenarnya masuk kategori yang pendek begitu ya, 3 hari 2 malam. Kami berusaha merancang materi yang mudah dipahami oleh kawan-kawan yang awam sekalipun terhadap teknis produksi audiovisual. Maka model yang kami terapkan di setiap pelatihan itu adalah teori dan praktik. Kalau dikomposisikan bahkan mungkin 30% teori, belajar teori, kemudian 70%-nya adalah langsung berpraktik. Setelah pelatihan ini selesai, diharapkan kawan-kawan juga sudah mulai mampu memproduksi informasi-informasi terkait organisasi mereka, terkait masyarakat yang ada di sekitar mereka. Jadi akan ada makin banyak orang yang punya pengetahuan bagaimana memproduksi informasi dengan benar, bagaimana mengkonfirmasi kebenaran satu informasi, kemudian juga mengcounter informasi-informasi yang sesat. Maka pelatihan-pelatihan ini jadi sangat relevan untuk diselenggarakan di tempat-tempat lain. 2 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sepanjang waktu itu pula kita sama-sama mencatat lebih dari 157.000 jiwa telah mendahului kita. Itu yang dicatat pemerintah, belum lagi yang tidak tercatat. Sepanjang kita melewati pandemi, ada banyak cerita yang hadir di sekitar kita. Inilah main event Watchdog Festival 2022, kami melawan pandemi. Pandemi COVID-19 ini kan jadi sejarah peradaban di bumi ya, dan sejarah itu, cerita-cerita itu sebenarnya selalu ada di setiap domestic area gitu, di setiap rumah. Mulai dari rumah itu pasti ada banyak cerita tentang pandemi, dan kami menganggap bahwa cerita ini pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat dunia. Nah, kami coba untuk menjembatani cerita-cerita itu sehingga bisa muncul ke permukaan. Yang itulah kemudian kami berinisiatif
menganggap bahwa karena memang cerita ini lebih banyak di wilayah domestik di setiap rumah, maka kami memberikan kesempatan untuk setiap orang. Artinya bahwa kamera yang hari ini digunakan oleh masyarakat itu lebih kebanyakan bersumber dari smartphone, dari telepon genggam. Artinya hampir setiap orang di Indonesia itu khususnya di masyarakat perkotaan itu punya smartphone. Maka kami beranggapan bahwa orang bisa mendokumentasikan, orang punya cerita yang mereka lalui dan didokumentasikan melalui smartphone-nya mereka. Dan itulah kemudian kami coba untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang punya smartphone untuk membuat film. Banyak unsur surprise-nya, kami banyak menemukan cerita-cerita dari lingkup terkecil, dari rumah tangga, dan ternyata cerita itu memang tidak banyak beredar gitu. Setiap karya yang dikirimkan ini bagus dengan dimensi yang berbeda-beda. Bahkan perdebatan sengit itu terjadi di internal watchdog untuk meloloskan 10 besar pertama, karena memang karya-karya yang dikirimkan oleh teman-teman ini luar biasa bagus gitu. Meskipun memang ada beberapa catatan dan saya pikir itu catatannya hanya catatan teknis gitu. Tapi kami pada dasarnya melihat bahwa upaya kami untuk memunculkan cerita-cerita dari lingkup domestik, dari lingkup terkecil terkait pandemi ini terbilang direspon baik oleh teman-teman yang mengikuti Watchdog. Refleksi kami sebetulnya adalah semakin banyak orang bisa mendokumentasikan apa yang terjadi, lalu mengemasnya menjadi sebuah karya, entah itu dokumenter, entah itu features, dan lain sebagainya, maka ini akan kedepannya dia bisa menjadi alat belajar bersama. Alat belajar bersama yang tentu proximity atau kedekatannya akan semakin luas karena diproduksi oleh mereka sendiri. Sehingga ke depan seharusnya Watchdog lebih giat lagi juga memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat agar bisa mendokumentasikan apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing lalu mengabarkannya kepada dunia.